teman-teman semua, balik lagi ke GEP Media Channel. Perkenalkan, kakak namanya Kak Yuyun dari Bimbel Alumni Tutorial, bagian dari GEP juga loh. Nah, hari ini kita akan ngebahas soal-soal UTBK pengetahuan kuantitatif. Yang akan dibahas hari ini itu adalah soal-soal UTBK tahun 2021. Ya, siapa tahu di tahun 2022 nanti bakalan keluar dengan tipe yang sama. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ya, kita bahas ke materinya. Oke, kita bahas di soal yang pertama. Soal yang pertama ini adalah soal-soal mengenai fungsi komposisi. Di mana di sini jika Gx adalah 2021x min 2 dan FOGx adalah 4x pangkat 2021 min 2021x plus 2021, maka nilai F di mana dia bernilai min 2 adalah, kalau ada soal kayak gini, ini berarti adalah mencari fungsi yang belum diketahui. Biasanya di fungsi komposisi itu ada dua, bisa aja fungsi yang di depan atau fungsi yang di belakang. Nah, di kali ini karena yang diketahui adalah F komposisi G, berarti kan yang ditanya F, maka berarti fungsi yang di depan. Kalau fungsi yang di depan itu kita harus misalkan terlebih dahulu dari fungsi yang udah diketahui. Oke, di sini kita langsung aja ya. Jadi Gx, kita misalkan dia sebagai A. Nah, karena Gx-nya itu A, berarti kan Gx nilainya adalah 2021x min 2. Jadi, kita 2021x min 2 itu sama dengan nilainya A. Oh, berarti dari situ kita bisa dapat 2021x berarti sama dengan A plus 2. Ya, nah berarti kita maunya X nih, maka X sama dengan A plus 2 per 2021. Nah, kita udah punya nilai X. Kita juga udah mengumpamakan kalau si Gx itu sama dengan si A. Setelah itu kita masukkan dia, kita substitusi ke fungsi komposisinya. Jadi ada fungsi komposisi gini. Nah, nilainya itu adalah 4x2021 kemudian min 2021x ditambah dengan 2021. Nah, kita udah punya ini ya. Tadi kan kita mau cari si F, sementara Gx udah kita misalin nih sebagai si A. F kita di dalam sini bukan X lagi atau Gx, tapi kita ganti A. Kemudian karena di depan udah dirubah ke bentuk A, maka semua X yang di sini kita harus rubah ke bentuk A. Jadi di sini jadi 4 dikali dengan X-nya diganti. Jadi A plus 2 per 2021, kemudian pangkatnya jangan lupa 2021 juga. Nah, kemudian min 2021, X-nya kita ganti lagi A plus 2 per 2021. Nah, kemudian jangan lupa ya, yang di belakang juga tetap kita tulis walaupun gak ada X-nya. Jadi sesuai dengan soalnya. Nah, kalau udah seperti ini, jangan khawatir kita kalau misalnya Kak, dicari dulu fungsinya. Nah, itu akan makan waktu banget. Ini tips buat kalian ya. Jadi kalau yang ditanya itu adalah nilai, ini kan yang ditanya bentuk nilai. Jadi jangan kita memusingkan diri untuk mencari fungsinya terlebih dahulu. Nah, di sini maunya digantinya dengan min 2. Maka A di sini langsung kita ganti aja dengan min 2. Nah, berarti jadi 4 dikali dengan min 2 plus 2 kita bagi dengan 2021. Kemudian di sini juga sama. Oh, berarti 2021 ini juga diganti min 2, kemudian plus 2 per di sini jadi 2021. Nah, kita udah punya ya. Nah, kemudian ditambah dengan 2021 lagi. Nah, karena yang di depan sini 4, kemudian di sini min 2 plus 2 itu akan menghasilkan 0 ya. Jadi ini kita tulis dulu tadi pangkatnya. Oke, jadi kan 4 dikali dengan 0, bilangan berapapun dikali 0, dan 0 dibagi berapapun itu hasilnya pasti 0. Kemudian pangkatnya 2021. Min, nah sama, di sini juga 2021, ini min 2 plus 2 juga akan menghasilkan 0. Jadi ditambah dengan 2021. Gitu ya. Nah, kalau udah berarti 0 dipangkatin berapapun juga hasilnya tetap 0. Ingat ya, 0 dipangkatin berapapun hasilnya 0, sedangkan angka berapapun dipangkatin 0 hasilnya itu 1. Nah, yang sebelah sini juga menghasilkan 0, berarti sisanya tinggal ditambah 2021, maka akan menghasilkan 2021. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang 2021. Jadi jangan khawatir kalau misalnya pangkatnya udah
terlalu banyak kayak pangkatnya udah 2021, jangan panik terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah soal logaritma ya. Jadi di sini X-nya udah diketahui, X sama dengan 1/2. Kemudian, nah persamaannya ini kakak tulis ulang ya. Di situ harusnya B log X, kemudian ditambah dengan B log, nah 2X-nya di bawah, 2X plus 1, kemudian nilainya sama dengan A. Jadi ingat di logaritma ada sifat kalau misalnya B log A ditambah dengan D log A, oke, di sini bilangannya sama, maka boleh kita rubah jadi B log, oke, misalnya ini beda pun, ini C misalnya, oh berarti di sini A dikali C, oh berarti di sini kita bisa singkat ini menjadi B kemudian log X dikali dengan 2X plus 1. Nilainya sama dengan A. X-nya kita udah punya, X-nya itu nilainya adalah setengah. Jadi kita substitusi ya. Berarti dia akan menjadi B log setengah, kemudian dikali dengan 2 dikali setengah ditambah 1. Sama dengan A. Oh berarti jadi B log setengah, setengah dikali 2 itu 1, ditambah 1, itu menghasilkan 2, sama dengan si A. Setengah dikali 2 berarti hasilnya 1, maka B log 1 sama dengan A. Ingat sifat logaritma lagi, jadi ketika ada A log B sama dengan C, maka dia B itu sama dengan A pangkat C. Berarti 1 ini sama dengan B pangkat A. Nah, kita ingat lagi, bilangan yang hasilnya 1 itu adalah bilangan berapapun dipangkatin 0 hasilnya 1. Maka 1 di sini kakak rubah jadi B pangkat 0 sama dengan B pangkat A. Nah, udah ketahuan ya. Jadi A-nya kita udah dapat A sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0, tinggal kita substitusi ke soalnya. Soalnya yang dimau adalah 3A min 4B. Oke, maka jadi 3 dikali dengan 0, kemudian min 4 dikali dengan B. Oh, berarti 0 min 4B, maka hasilnya adalah min 4B. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang B ya. Jadi belajar lagi untuk logaritma karena ini logaritma sering banget keluar. Oke ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah soal-soal persamaan kuadrat ya. Jadi di sini ada fungsi fx-nya udah ada setengah x min 1, kemudian yang ditanya adalah x1 dikali dengan x2 ya, yang memenuhi persamaan yang ini. Jadi kita punya persamaan, di sini ada fx kuadrat min 3fx sama dengan min 8. Oke, berbeda ya. Ingat ketika fx dikuadratkan dengan fx kuadratnya itu ada di dalam kurung ini. Kalau misalnya x kuadratnya ada di dalam kurung, maka fungsi fx-nya setiap x diganti dengan x kuadrat. Tapi jika kayak gini, itu berarti fungsi fx-nya harus kita kuadratin. Oh, berarti setengah x, kemudian min 1, kuadrat min 3, fx-nya ganti lagi dengan setengah x, min 1 plus 8 sama dengan 0. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau dikuadratin, ini juga nggak boleh kalian setengah x kuadrat, satunya juga dikuadratin. Ketika dikuadratin, artinya dikali dengan bilangan itu sendiri atau fungsi itu sendiri. Maka bolehnya adalah jadi gini, setengah x min 1, kemudian dikali lagi dengan setengah x min 1. Gitu ya. Baru dikurangin dengan, ini kakak langsung aja, berarti dengan 3/2x ditambah 3 plus 8 sama dengan 0, karena ini min dikali min, jadi dia plus ya. Nah, sekarang kita hitung, berarti ini jadi setengah dikali setengah berarti jadi 1/4x kuadrat. Kemudian di sini setengah dikali min 1 itu min setengah ya, min setengah min lagi setengah, berarti udah setengah dikurangin lagi dengan setengah, berarti jadi ini min setengah x min setengah x, kemudian plus 1 min 3/2x, kemudian ditambah dengan 11 ya, sama dengan 0. Nah, jadi kita tulis lagi di sini 1/4x kuadrat, ini min setengah gabungin juga sama min 3/2, berarti jadi min 5/2x. Kemudian ada plus 1 plus 11, berarti jadi plus 12 sama dengan 0. Nah, jangan pusing-pusing kita untuk mencari seperti biasa difaktorin ya.
Karena di sini itu X1 dikali dengan X2. Di persamaan kuadrat ketika X1 dikali X2 itu jadi C per A rumusnya. Jadi lebih cepat ya. Nah, kalau rumusnya C per A, C itu adalah konstanta yang sendirian, sedangkan A itu adalah koefisien daripada X kuadrat, maka dia jadi 12 per 1/4. Nah, berarti sama aja 12 dikali 4 per 1 berarti jadi 48. Nah, jawabannya juga berarti yang E ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 5 ini, suatu bilangan terdiri atas 5 angka. Ini adalah soal-soal di mana kaidah pencacahan boleh, di mana dia asalnya dari permutasi ya. Biasanya sering banget keluar soal-soal mencari kode seperti ini ya. Jadi di sini suatu bilangan terdiri atas 5 angka. Ingat ya, kita mau bikinnya 5 angka yang tersusun atas angka 1, 3, 5, 9. Hanya angka 9 yang boleh berulang. Nah, karena ada pengulangan 2 berarti ini adalah permutasi dengan unsur yang sama. Jadi, permutasi dengan unsur yang sama rumusnya itu adalah n faktorial per misalnya yang sama ada 2 berarti m faktorial atau misalnya p faktorial gitu ya. Jadi yang sama kita tulis di bawah. Sedangkan n ini adalah 5 angka yang mau kita susun. Maka banyak kemungkinan yang mungkin dari soal nomor 5 ini berarti 5 faktorial karena yang disusun adalah 5 angka per yang sama itu ada angka 9-nya 2, maka per 2 faktorial. Nah, berarti jadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Tinggal kita coret-coret berarti 5 kali 3, 15 kali 4 berarti 60. Jadi jawabannya yang 60. Gitu ya. Oke, mudah ya. Jadi jangan langsung kita pusing mencari dengan menggunakan kaidah pencacahan gitu. Kalau kaidah pencacahan berarti ada beberapa kemungkinan. Jadi kita kalau ada yang sama kita langsung aja menggunakan permutasi dengan unsur yang sama. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya yaitu soal nomor 6. Oke. Nah, di soal nomor 6 di sini ini adalah soal yang sering banget keluar juga karena ini soal yang tabel begini ya. Jadi mencari perbandingan kuantitas angka-angka yang ada di tabel. Tapi kalian jangan pusing dan juga ini penalaran juga ya. Jadi nggak boleh buru-buru menjawabnya. Oke, kita perhatikan dulu di sini 0 kurang dari X kurang dari 1. Artinya X itu adalah bilangan pecahan. Ya, berarti kalau pecahan berarti ada bilang ada penyebut. Misalnya boleh 1/2 boleh, 1/3 boleh, yang penting kurang dari 1. Nah, di sini disuruh untuk membandingkan nilai daripada P sama Q. Karena di sini bentuknya adalah pangkat, jadi kita hitung dulu nih sama-sama X kan. Oke? Di eksponen ketika ada pangkat dipangkatin lagi artinya pangkatnya dikali. Berarti di sini jadi X dikali dengan X, pangkatnya ini kita kali. Oh, berarti 6. Gitu ya. Sedangkan kalau misalnya dikali berarti pangkatnya ditambah. Oh, berarti di sini X pangkat 1 ditambah X pangkat 6, maka X pangkat 7. Kalau udah itu sih P. Sekarang kita ke Q. Jadi yang Q ini adalah X, kemudian di sini artinya mereka perkalian semua ya. Jadi X di sini yang di sini itu perkalian X kuadrat dikali dengan X pangkat 3. Berarti pangkatnya dijumlahkan, betul banget. Jadi di sini X pangkatnya jadi 2 ditambah 3 berarti 5. Nah, kalau udah berarti di sini juga dihitung lagi ya. Kita jumlahkan lagi berarti di sini jadi X pangkat 6. Oh, berarti P itu X pangkat 7 sedangkan Q itu X pangkat 6. Tapi jangan pernah buru-buru langsung jawab P-nya lebih dari Q. Kita perhatikan yang diketahuinya. Karena yang diketahuin pecahan ya. Kalau diketahui pecahan, kalau misalnya pecahan dipangkatkan, maka pembilang dipangkatkan, penyebut juga harus dipangkatkan. Jadi, di sini misalnya 1/2 tadi, kita pangkatkan dengan 7, sedangkan satunya lagi 1/2 kita pangkatkan dengan 6. Oh, berarti di sini 1/2 pangkat 7. 2 pangkat 7 berarti 2 pangkat 7, sedangkan di sini berarti sama 1/2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 7 itu berapa? 2 pangkat 5, 32. 32 dikali dengan 2, 64. 64 dikali 2, 128. Oh, berarti 128. Sedangkan yang satunya itu adalah 1/64. Nah, kita bandingkan sekarang. Jadi, ketika sebuah pecahan, penyebutnya itu semakin banyak, ya. Kalau penyebutnya semakin banyak, berarti nilainya akan semakin kecil, ya. Jadi, secara tidak langsung kita bisa langsung menjawab kalau misalnya Q-nya ini lebih besar. Jadi, jawabannya itu yang B. Ya. Jadi, untuk soal nomor
6 ini jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7 ini adalah jenis soal matriks. Ingat ya, tips dan triknya untuk jenis soal matriks kita perhatikan dulu di sini. Yang ditanya nilai K. Jadi di sini ada perkalian, kalian nggak perlu mengkali semua matriksnya, terus baru dikurangin semuanya elemennya ini disama dengan yang sini. Itu nggak perlu. Kenapa? Karena kalau perkalian itu kan baris dikali kolom ya. Jadi kita cukup cari di mana sih letak si X-nya ini gitu. Nah, kakak ambil nilai yang awal. Itu kebetulan udah langsung ada nilai si siapa? K-nya. Jadi di sini kan ada baris, di sini ada kolom. Kemudian nanti dikurangin dengan -3 dan hasilnya adalah 4. Ini adalah mencari A11, sorry ya, di baris pertama, kolom pertama juga. Jadi kita cukup, nggak usah semuanya, kita cukup ini aja. Oh, berarti masih ingat cara kali kan? Kalau matriks berarti 2 dikali 3, maka hasilnya 6, ditambah dengan K dikali 1, berarti K. Kemudian ini yang pertama di sini pasti. Nah, di sini dikurangin. Kalau misalnya penjumlahan ataupun pengurangan di matriks itu harus menggunakan dengan si bilangan pertama. Kalau misalnya bilangan pertama sama bilangan pertama, bilangan kedua dengan bilangan kedua. Jadi yang seletak elemennya ya. Jadi di sini berarti kita -3 sama dengan 4 gitu. Berarti di sini jadi 6 -3, maka berarti jadi nilainya 3 ya. Berarti ini K plus 3 sama dengan 4. Oh, berarti kalau udah sekarang K itu nilainya sama dengan 4 - 3, berarti K-nya sama dengan 1 gitu ya. Berarti jawabannya yang D. Nah, kalian jangan panik dulu kalau udah matriks, aduh akan jadi panjang, nggak kayak gitu ya. Jadi cukup perhatikan letak daripada si K-nya terlebih dahulu ya, karena PK itu membutuhkan cara cepatnya juga gitu, biar kalian nggak terlalu lama. Oke? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Oke, kita tiba di soal yang terakhir ya. Soal yang terakhir ini adalah soal baris deret aritmatika. Jadi di sini ada 2 persamaan yang udah diketahui. Nah, kita langsung aja ya. Jadi tips buat kalian ketika di sini ada U2, U4, kita harus rubah ke bentuknya dia. Jadi bentuknya dia gimana? Kalau U2 itu kan berarti A plus B. Kemudian ditambah dengan U4. U4 itu kita langsung aja A plus 3B. Kemudian U6. U6 itu berarti A plus 5B. Jadi selalu berkurang 1 ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini 7B berarti jadi 6B gitu. Nah, sekarang kita jumlahkan A ditambah A, berarti jadi 3A, kemudian yang B-nya ada 9, jadi plus 9B sama dengan 15. Kemudian selanjutnya dari pernyataan yang kedua, kita juga punya U3. U3 itu berarti ada A plus 2B ditambah U5 itu berarti A plus 4B, kemudian U7 berarti A plus 6B. Gitu ya, sama dengan 27. Nah, ini sama kita jumlahkan berarti jadi 3A ditambah dengan 12B kemudian sama dengan 27. Nah, kalau itu sekarang kita eliminasi nih dari 2 persamaan ini. Nah, kakak mau tulis dulu persamaan yang kedua, berarti 3A ditambah dengan 12B itu sama dengan 27. Kemudian yang bawahnya berarti 3A ditambah 9B itu sama dengan 15 ya. Nah, berarti tinggal kita kurangin nih. Jadi 3A dikurangin 3A pasti habis. Kemudian 12B dikurangin 9B berarti jadi 3B sama dengan nilainya adalah 12. Jadi kita dapat B-nya. B-nya 12 dibagi 3. Berarti B sama dengan 4. Kemudian kita cari A-nya. Dengan cara apa? Dengan cara substitusi nilai B ke salah satu persamaan. Nah, kakak mau mensubstitusi ke persamaan yang 3A ditambah 9B sama dengan 15. Nah, B-nya itu kan 4 ya, berarti jadi 3A ditambah 9 kali 4 berarti 36 sama dengan 15. Kemudian kita punya berarti 3A, 15 dikurangin dengan 36 berarti sama dengan min 21. Maka A-nya sama dengan min 7. Nah, kita juga udah dapat nih nilai daripada si A. Yang di sini yang ditanyakan adalah U1 ditambah U2 sampai dengan U20. Berarti yang ditanyakan adalah jumlah sukunya, maka yang ditanyakan Sn. Rumusnya adalah N/2 dikali dengan 2A plus N-1 dikali dengan beda. Gitu ya, jadi karena yang ditanya adalah sampai U20 berarti N-nya 20. Maka jadi 20 dibagi 2 berarti 10. Kemudian 2 dikali A, A-nya itu min 7, maka jadi min 14. Nah, berarti di sini ditambah dengan 19 karena 20 dikurangin 1. 19 ya dikali dengan B. B-nya 4. 19 dikali 4. Maka hasilnya adalah 76. Ya, berarti sama dengan 10 dikali dengan min 14 plus 76 berarti jadi 62.
maka nilainya adalah 620. Jawabannya adalah yang C, gitu ya. Oke, nah demikian soal-soal UTBK 2021 yang udah kita bahas bersama ya. Semoga keluar di UTBK 2022. Kalian tetap semangat belajar, tetap rajin ya, dan terus pantengin GEP Media. Karena di GEP Media kalian bisa dapat info seputar PTN juga seputar UTBK. Jadi terus tontonin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.